Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Halim Wijaya dengan nomor kelas 08 TPLE 003 dengan NIM 2010 1140 1151. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas etika profesi. Topik yang saya akan bahas pada siang hari ini adalah piracy. Apa sih itu piracy? Piracy yang kita sering kenal dalam lingkup luas adalah pembajakan. Bisa jadi pembajakan software atau pembajakan kapal. Kali ini saya akan membahas piracy tentang pembajakan software. Piracy atau pembajakan merupakan praktik mengunduh mendistribusikan karya berhak cipta secara digital tanpa izin, seperti musik, perangkat lunak, atau prinsip dibalik pembajakan sudah ada sebelum terciptanya internet. Namun popularitas online-nya muncul bersama dengan internet. Dengan demikian, piracy ini melanggar hak cipta. Berikut saya akan lampirkan salah satu contoh kasus piracy yang ada di Indonesia, yang kejadiannya ada di tahun 2016. Berikut adalah contohnya, polisi tangkap penjual software Microsoft bajakan di Glodok. Saya akan ceritakan sedikit tentang kasus ini. Kasus pembajakan Microsoft ini terjadi pada tahun 2016 di Glodok, Jakarta Barat. Kejadian ini merupakan penjual software secara bajakan atau ilegal dengan kisaran harga 500 sampai 750 ribu. Polisi telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di toko wilayah tersebut yang diduga memperdagangkan kepingan program-program yang terekam pada komputer. Pelaku pada kasus ini ada 2 orang. Yang pertama berinisial FY selaku pemilik toko M, dan satu lagi laki-laki berinisial F, pemilik toko V. Kedua tersangka dipersangkakan dengan pasal 94 UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek dagang dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Berikut saya akan lampirkan salah satu contoh barang buktinya. Ya. Solusinya penjagaan piracy. Solusinya adalah dengan menggunakan lisensi dari aktivitas produk. Ini adalah beberapa contohnya. Kunci lisensi menggunakan kunci yang harus dimasukkan oleh pengguna untuk mengaktifkan perangkat lunak. Ada lagi enkripsi dan obfuscation. Enkripsi kode menggunakan enkripsi untuk melindungi kode sumber perangkat lunak. Sedangkan obfuscation adalah teknik untuk membuat program lebih sulit untuk dibaca dan dimengerti oleh peretas. Selanjutnya, penerapan DRM atau Digital Rights Management. DRM mengimplementasikan teknologi DRM untuk mengontrol bagaimana perangkat lunak digunakan dan didistribusikan serta untuk mencegah penyalinan yang tidak sah. Atau watermarking yang biasa sering kita lihat ada di YouTube atau di platform lainnya yang biasa ada salah satu simbol atau tanda. Kalau itu adalah milik yang sah. Tanda air yang menyisipkan perangkat lunak dan melacak asal-usul pembajakan. Edukasi dan kesadaran. Pentingnya edukasi dan kesadaran melakukan kampanye untuk mengedukasi pengguna serta dampak dari pembajakan perangkat lunak dan pentingnya penggunaan perangkat lunak berlisensi. Kerjasama dengan penegak hukum. Ini adalah yang terakhir, investigasi dan penuntutan. Bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk menjadikan penuntut pelaku pembajakan perangkat lunak. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari piracy ini adalah pembajakan adalah masalah serius yang mempengaruhi industri perangkat lunak di seluruh dunia. Kesimpulan dari kasus pembajakan perangkat lunak melibatkan berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi hingga langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Berikutnya adalah kesimpulan utama. Saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama ada dampak ekonomi. Dan yang kedua ada kerugian bagi pengguna. Ada juga dampak pada inovasi yang ketiga. Dan yang terakhir adalah aspek hukum dan etika. Secara keseluruhan, pembajakan perangkat lunak adalah tantangan yang kompleks dan beragam yang memerlukan pendekatan terpadu untuk mengurangi dampaknya. Pengembang perangkat
lunak, pengguna, dan penegak hukum yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil dalam penggunaan perangkat lunak. Demikian presentasi saya. Terima kasih.